Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan belajar dengan aman tanpa rasa takut akan intimidasi. Sayangnya, berdasarkan data dari UNICEF tahun 2020, di Indonesia, 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Kekerasan dan perundungan berdampak pada meningkatnya resiko gangguan psikis, fungsi sosial yang buruk, dan proses pendidikan. Hal ini menjadikannya satu di antara masalah utama pendidikan di Indonesia. Menurut American Psychological Association atau APA, perundungan adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korbannya. Artinya bahwa perundungan dapat dilakukan dari seseorang yang memiliki kuasa untuk mengintimidasi dan memaksakan kehendak sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi korban perundungan. Perundungan oleh siswa ke siswa yang lain diantaranya ialah seperti dipukul dan disuruh-suruh oleh siswa lain mengambil dan menghancurkan barang milik korban, siswa lain memberikan ancaman ke korban, siswa lain dengan sengaja menyebarkan rumor tentang korban, baik secara langsung maupun melalui dunia maya. Cyberbullying paling banyak terjadi melalui aplikasi chatting dan penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin. Seorang pengajar juga bisa melakukan intimidasi terhadap siswa yang dimana pengajar dapat dengan mudah memerintahkan bahkan memaksakan kehendaknya karena memiliki kuasa atas siswanya. Contoh perundungan yang dilakukan oleh pengajar salah satunya ialah memberikan hukuman secara verbal maupun fisik atau memberikan pekerjaan rumah yang banyak kepada siswanya tanpa memperhatikan konteks pencapaian belajar dan kemandirian siswa. Lalu bagaimana cara untuk mencegah perundungan? Berikut adalah beberapa hal yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah untuk menghindari terjadinya perundungan, yaitu dengan pertama, memastikan pengajar menggunakan disiplin positif sebagai alternatif dari pemberian hukuman fisik dan emosional. Kedua, mengimplementasikan program-program pencegahan perundungan dan kekerasan dari teman sebaya. Ketiga, mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang kuat termasuk di dalamnya etika perilaku pengajar dan administrasi sekolah untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran kode etik antar staf, sebagaimana juga bila terjadi antar siswa. Melalui langkah-langkah pencegahan perundungan, kita tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga setiap siswa merasa aman, tetapi juga memberikan contoh inspiratif dan membuat lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi masa depan. Dengan menyematkan pin pita hijau, kita diingatkan untuk menghentikan kekerasan dan perundungan di lingkup pendidikan. Sebar kebaikan, stop perundungan. Halo Indonesia, nama saya Agung Siwon Choi. Dan saya Dian Sastrowardoyo. Sebagai pemeran film dan pekerja seni, seringkali kami harus menggunakan imajinasi kami. Sekarang, kami ingin kalian membayangkan sesuatu. How would you feel if someone called you a name like stupid, ugly, or sad? No one likes you. Bagaimana jika kamu dipukul atau didorong hanya karena menjadi diri sendiri? This is the face of bullying. Can you imagine? Or even worse, have you experienced it at school or online? Perundungan dapat merusak rasa percaya diri, pendidikan, maupun kesehatan mental anak. Dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Now imagine a world without bullying. Di mana anak-anak tumbuh dengan kebaikan dan empati. So, spread kindness and take a stand against the bullying. Untuk tahu caranya, ketik kata kebaikan ke nomor WhatsApp YouReport ini dan bantu hentikan perundungan mulai dari sekarang. Terima kasih.